Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan tentunya bersama Rado Institute. Pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang mengenai model peluang novel generalized alpha beta power Rado Institute distribution untuk K sama dengan 3. Terutama kita akan menghubungkan dengan teknik Bayesian Markov chain Monte Carlo dalam mengestimasi parameter dan untuk mendapatkan density dan kumulatif plot. Jadi basisnya itu total menggunakan Bayesian MCMC. Oke, kita coba lihat langsung saja ke R yang kita miliki. Kita coba buka R kita. Oke, ini dia. Jadi seperti yang kita bicarakan di awal, kita akan membahas mengenai Bayesian MCMC untuk generalize alpha beta power Rado Institute distribution untuk K sama dengan 3. Kita akan menggunakan data yang telah kita gunakan sebelumnya, yaitu data COVID-19 di Italia. Oke, nah sebelum kita bahas, kita pahami dulu bahwa Power Rado Institute Distribution itu memerlukan definisi lower incomplete gamma. Jadi lower incomplete gamma kita dapat gunakan definisinya gamma R dikali dengan kumulatif gamma. Oke, kumulatif gamma. Ini kita definisikan dulu lower incomplete gammanya seperti ini untuk K sama dengan 3. Oke, jadi lower incomplete gamma fungsinya telah kita definisikan adalah gamma R dikali P gamma Z. Sep sama dengan R, lower tail sama dengan true. Nah, kita kembali akan masuk untuk mendefinisikan fungsi densitas peluang. Fungsi densitas peluang untuk generalize alpha beta power Rado Institute distribution. Oke, ada 4 parameter. Parameter 1, parameter 2, lambda parameter 3, dan theta parameter 4. Oke, kita lihat dulu yang pertama sekali diberikan adalah gamma lower incomplete. Nih, gamma lower incomplete, lower gamma, lower incomplete gamma. Oke, R theta XI. Oke, dikali dengan theta berpangkat K kurang R. Ini merupakan suatu komponen dalam kumulatif dari Rado Institute Distribution. Jadi dia definisikan dulu denom. Nah, ini sekali lagi denom adalah sum, hasil penjumlahan dari function R kali gamma R theta berpangkat K kurang R. Ini denom, pembagi. Oke. Lalu kita miliki beberapa konsep dalam menentukan fungsi densitas peluang gamma. Yang pertama definisikan dulu TX. TX itu 6 dibagi denom. Ini 6 ini dia tadi. Ini 6 di denom. Oh, ada jelas sekali itu 6 denom. Oke. Kalau dalam denom pembagi kan tidak ada lower incomplete gamma. Sedangkan dalam 6-nya itu ada lower incomplete gamma. Karena kita tahu kumulatif dari Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 3 adalah hasil bagi dari lower incomplete gamma kali theta pangkat sekian dibagi dengan fungsi gamma I kali theta pangkat sekian. Jelas. Jadi dia definisikan dulu Tx 6 dibagi dengan D6. Oke, lalu berapa konsep dia akan bagi. A itu adalah A berpangkat Tx, B itu B berpangkat Tx, Tx semuanya sudah didefinisikan di atas. Base 1, oke, A kurang B. Base 2, kernel. Nah, kernelnya juga ini bagian dari Rado Institute Distribution, kita tahu semua. Sehingga fungsi densitas yang dimaksud adalah lambda dikali base 1 dikali lambda kurang 1 kali base 2 kali kernel. Dia partisi dulu, baru dia gabung menjadi suatu fungsi densitas peluang untuk generalize alpha beta power Rado Institute Distribution. Nah, oke. Lalu kita definisikan kumulatif. Nah, ini kumulatif. Kumulatif kita tahu di rumus kumulatif
untuk yang kita bahas adalah mengenai kumulatif dari generalized alpha beta power radioisotope distribution. Lalu prior kita menggunakan density gamma. Oke, prior kita density gamma. Ini log prior. Oke, log prior. Oke, ingat log prior yang ini adalah log prior gamma. Ini adalah log prior untuk fungsi densitas peluang yang kita gunakan dalam kesempatan kali ini. Oke? Ini log likelihood, fungsi densitas kita, di fungsi densitas PDF. Lalu kita tahu untuk menjalankan MC ada posterior. Ini current log posterior, kita tahu posterior adalah log likelihood dikali dengan log likelihood fungsi dikali dengan log likelihood prior. Karena kali posterior adalah log likelihood dikali prior, tapi karena dia menggunakan log likelihood posterior, jadi log likelihood dikali dengan log prior. Jadi log aja. Nah, ini proses dari Bayesian MC, ada proposal distribusi yang digunakan, ada accepted rate, dan seterusnya. Lalu kita jalankan MC dengan 12.000 iterasi, dengan pembakarannya 2.000. Lalu kita coba lihat nanti bagaimana trace dan histogram. Oke, kita coba jalankan saja program kita ini, apakah dia dapat berjalan dengan sempurna, kita coba lihat. Oke, kita jalankan seluruhnya. Kita runkan. Nah, kita tunggu saja dia bergerak, dia tunggu saja dia berproses. Kita lihat saja, karena mungkin agak lama sedikit, dia menggunakan iterasi sampai 12.000, dan proses burn-in pembakarannya adalah 2.000. Jadi dia akan menampilkan nanti 10.000 untuk masing-masing parameter. Enggak lama sedikit, kita tunggu saja. Oke, sukses accepted rate-nya dengan yang kita harapkan 0,109. Oke, setelah itu mau kita lihat, misalnya kita mau ketik sampel, misalnya kita melihat seperti apa sih yang dibakar, yang diiterasi itu. Ini dia ada 10.000. Ini yang kolom pertama ini parameter 1, ada 4 kolom. Kalau mau kita lihat kepalanya hit. Oke, hit samples. Kalau kita mau lihat kepala hit samples, nah ini dia. Ada 4 parameter, ada parameter A kolom pertama, parameter B kolom kedua, parameter 1, parameter 2, parameter 3, dan parameter 4. Oke, ada parameter 4. Ada 10.000 setiap parameter dihasilkan. Nah, setelah kita berhasil melaksanakan proses MC ini, kita akan lihat trace plot-nya. Oke, kita lihat trace plot dan histogramnya, kita lihat. Kita lihat, biarkan aja dia berproses. Dapat jalankan MC. Kita biarkan saja dia berproses untuk mendapatkan trace plot dan
histogramnya. Oke, ini adalah hasil dari trace plot dari masing-masing parameter. Oke, kita coba lanjutkan dengan plot CDF, density plot, dan kumulatif plot. Kita coba lihat CDF, ada density plot, dan ada kumulatif plot yang dihasilkan dari posterior. Kita coba lihat. Run. Kita tunggu saja hasilnya. Kita coba lihat masing-masing plot yang dihasilkan. Seperti apa density plot dan kumulatif plot. Hmm? Kita biarkan proses terjadi. Kita ingin mendapatkan PDF dan CDF plot sekaligus dengan batas interval. Oke, jadi dia lama ini karena dia CDF selesai, PDF itu density, CDF selesai. Kita lihat plotnya. Karena kita meminta juga sekalian membuat uh, membuatkan batas interval, confident interval untuk setiap density plot dan kumulatif plot. Jadi kita biarkan saja dia berjalan agak lama karena dia ada tadi terasinya ada 12.000 terasi dengan proses pembakaran 2.000 kali.
Oke, selesai semua, kita coba lihat gambarnya yang dihasilkan untuk CDF plot, cumulative plot. Iya, ini dia. Jadi Anda lihat yang berwarna biru itu adalah begitu sempurna menangkap histogram, dengan yang biru yang tebal itu yang kita sebut tadi confidence interval, di mana garis biru yang utuh itu Anda lihat berada dalam confidence interval. Begitu juga dengan yang warna merah, garis yang warna merah pekat ini sanggup menghampiri suatu grafik dari empirical kumulatif atau kumulatif hampiran yang fungsi tangga. Itu sangat sempurna dihampiri oleh kumulatif yang warna merah pekat. Sedangkan merah membayang ini adalah confidence interval. Saya rasa sangat baik sekali yang kita lakukan untuk mencoba model novelty model ini menggunakan teknik Bayesian MCMC. Oke, saya rasa kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.